Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Justin Francisca, dosen program studi pendidikan profesi bidan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kami. Saya berlatar belakang pendidikan diploma 4 bidan pendidik, S2 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Reproduksi. Saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang ada pada studi pendidikan profesi bidan, antaranya mata kuliah kebijakan dalam kebidanan, masalah dan gangguan pada sistem reproduksi, asuhan kebidanan pada remaja dan perimenopause, kegawat daruratan maternal dan neonatal, asuhan kebidanan pada kasus kompleks, promosi dan advokasi dalam kebidanan komunitas, praktik asuhan kebidanan holistik pada remaja dan perimenopause, praktik asuhan kebidanan pada masa nifas, komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan teknik pengajaran saya pada mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Untuk mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir dengan kode mata kuliah SBD.21.7.32 dengan bobot 3 SKS. Komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir merupakan salah satu mata kuliah wajib di prodi kebidanan yang berada pada semester 7. Mata kuliah ini menjadi prasyarat mengambil salah satu mata kuliah di semester selanjutnya. Untuk proses pembelajaran pada mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir ini dilakukan dengan metode blended learning, yaitu dengan memasukkan pembelajaran secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring dilakukan di dalam kelas dengan metode tatap muka dengan model ceramah, praktikum, demonstrasi, dan diskusi. Diskusi serta memberikan diskusi kelompok untuk membahas dan menganalisis studi kasus komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Kemudian, penilaian tugas mahasiswa dilakukan secara daring dengan bantuan Google Classroom. Pada Google Classroom, mahasiswa akan join ke dalam kelas masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang telah diprogramkan. Kemudian, pada Google Classroom, proses perkuliahan dilakukan dalam forum diskusi dan juga mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan yang telah diberikan oleh dosen pada Google Classroom dengan akun masing-masing mahasiswa. Untuk pengumpulan tugas, mahasiswa dapat mengumpulkan pada akun Google Classroom sesuai dengan kelas atau mata kuliah yang telah mereka ikuti. Kemudian, dosen akan memeriksa tugas dan memberikan penilaian melalui Google Classroom pada mahasiswa yang ada pada mata kuliah tersebut. Selain itu, kami juga memiliki WhatsApp group setiap kelas sehingga diskusi dan tanya jawab masih dapat berlanjut setelah perkuliahan selesai. Mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengetahui resiko tinggi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Mahasiswa mampu menggunakan teknologi yang tepat pada pengkajian resiko, serta mahasiswa dapat mengetahui kenapa komplikasi itu bisa terjadi dan faktor apa saja yang menyebabkan komplikasi itu terjadi dengan mencari kasus-kasus patologi maternal dan neonatal dari berbagai jurnal. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan atau kelainan sesuai lingkup praktik kebidanan. Kemudian yang keempat, mampu mendemonstrasikan tata laksana, konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. Yang kelima, mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, fashion safety, dan upaya bantuan hidup dasar.
Yang keenam, menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, manajemen asuhan kebidanan, keputusan klinis, model praktik kebidanan, dan etika profesi secara mendalam. Yang ketujuh, menguasai konsep teoritis ilmu biomedik, biologi reproduksi, dan biologi perkembangan yang tepat terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan. Berangkat dari capaian pembelajaran lulusan, maka ditetapkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah komplikasi dalam persalinan, kehamilan, nifas, dan bayi baru lahir. Yang pertama, mahasiswa mampu mengurangi risiko tinggi pada kehamilan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami penggunaan teknologi pada kehamilan dengan komplikasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami kebijakan, pengelolaan, dan pentingnya pengkajian risiko. Yang keempat, mahasiswa mampu bekerja interprofesional atau kolaborasi dan rujukan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan penanganan komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Yang pertama, ada mual dan muntah dalam kehamilan. Kemudian yang kedua, ada perdarahan dalam kehamilan. Yang ketiga, ada kehamilan dengan komplikasi medis atau medical disorder of pregnancy. Kemudian yang keempat, hipertensi dalam kehamilan. Yang kelima, infeksi menular seksual. Kemudian yang keenam, abnormality of genital tract. Yang ketujuh, ada kehamilan ganda. Kemudian yang kedelapan, ada diabetes mellitus. Yang kesembilan, ada polyhydramnion. Kemudian ada ke-10 ada persalinan prematur. Yang ke-11 ada malposisi. Kemudian ada disproporsi obstruktif, labor, dan uterin ruptur. Kemudian ada distosia bahu. Kemudian ada perpanjangan fase aktif. Kemudian ada ketuban dengan mekonium. Kemudian ada ketuban pecah sebelum waktunya. Kemudian ada komplikasi dalam kala 3 persalinan. Kemudian ada infeksi hepatitis TORCH. Kemudian ada preterat dan trauma persalinan. Kemudian yang keenam, mahasiswa mampu melakukan deteksi komplikasi pada bayi baru lahir. Yang pertama ada icterus patologi dan manajemennya. Kemudian ada kelainan kongenital dan pengelolaannya. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan kajian pada kasus-kasus patologi maternal dan neonatal. Untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, adapun materi kuliah yang kami sajikan yaitu resiko tinggi pada kehamilan, penggunaan teknologi pada kehamilan dan persalinan, kebijakan pengelolaan dan pentingnya pengkajian risiko. Kemudian yang keempat, bekerja interprofesional. Kemudian yang kelima, komplikasi dalam kehamilan, persalinan, dan penanganannya. Kemudian ada komplikasi pada bayi baru lahir. Kemudian yang terakhir ada kajian pada kasus-kasus patologi maternal dan neonatal. Adapun referensi-referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama ada Mahdalena Tri Putri Apriani dan kawan-kawan tentang komplikasi kehamilan dan penata laksanaannya. Kemudian ada Kenneth J. Lefnot MD, itu tentang manual William, itu tentang komplikasi kehamilan. Kemudian ada dari WHO, itu buku saku manajemen komplikasi kehamilan dan persalinan. Yang keempat ada Dr. Erna Setyaningrum, itu memahami tentang komplikasi dalam persalinan. Kemudian yang terakhir ada Devi Upriyanti Bakri dan kawan-kawan tentang asuhan kebidanan patologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya di mana menggunakan metode DIA. Yang pertama, delivery. Ya, yang dikatakan dengan delivery itu merupakan proses penyampaian materi menggunakan PowerPoint di setiap pertemuannya untuk menyelesaikan masalah melalui pengkajian jurnal ataupun tugas tentang komplikasi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir. Dan setiap minggunya dipresentasikan. Hal ini sangat perlu untuk melatih kemampuan mahasiswa dan juga untuk melatih kepercayaan diri yang baik di hadapan teman-temannya. Kemudian juga sebagai dosen memberikan video melalui link YouTube. Yang kedua, interaksi. Bagaimana interaksi saya dengan mahasiswa? Jadi pada setiap pertemuan saya memberikan stimulus kepada mahasiswa
untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang mereka anggap kurang dipahami pada setiap pertemuannya. Biasanya saya menyiapkan waktu untuk sesi tanya jawab, kemudian ada diskusi kelas juga. Biasanya untuk diskusi kelas kami lakukan di kelas dan juga melalui WhatsApp group. Jadi ketika ada hal-hal yang kurang dipahami dalam kelas dan tidak tercover pada sesi tanya jawab, maka kami lanjutkan di ruang-ruang diskusi melalui WhatsApp group. Yang terakhir adalah asesmen, yaitu penilaian bagaimana cara saya memberikan nilai kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama saya sudah memberikan kontrak perkuliahan di mana ada rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditentukan, sehingga dengan adanya kontrak ini mahasiswa bisa fokus dan mereka tahu apa saja yang harus mereka persiapkan, kemudian berkaitan dengan aspek evaluasi atau penilaian. Adapun hal pokok yang menjadi poin penting dalam sistem penilaian, yang pertama kehadiran dan partisipasi mahasiswa di dalam perkuliahan baik secara daring maupun luring dan diberikan bobot 10%. Kemudian latihan di kelas serta penugasan diberikan bobot 15%. Kemudian ada praktikum 20%. Ujian tengah semester diberikan bobot sebesar 20%. Serta ujian akhir semester diberikan bobot sebesar 35%. Sistem penilaian kami dilakukan secara transparan dengan memberikan nilai secara langsung, baik tugas maupun hasil ujian mahasiswa pada Google Classroom, di mana mahasiswa dapat mengakses penilaian tersebut menggunakan akun masing-masing mahasiswa. Itulah bagian pemaparan deskripsi mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Berikut cuplikan proses pembelajaran mata kuliah komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah pada makan siang belum? Sudah, Bu. Pantasan jawabnya pada semangat ya? Iya, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita yang kemarin ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Krisna dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Krisna, Hadir, Bu. Dila Yogi, Hadir, Bu. Siti Yuli. Hadir, Bu. Oke, itu semua ya. Oke. Nah, sebelumnya materi kita tentang apa? Tentang tiroid, Bu. Apa itu tiroid? Tiroid itu, Bu, adalah kondisi medis di mana kelenjar tiroid menghasilkan terlalu banyak hormon tiroid yang beredar dalam tubuh, Bu. Jadi karena banyaknya produksi hormon tiroid, Iya, Bu. sehingga menyebabkan Beredar dalam tubuh. beredar banyaknya di dalam tubuh, sehingga dia menyebabkan dia terkena tiroid ya. Kemudian kira-kira apa sih faktor risiko jika ibunya atau bayinya terjadi hipertiroid atau tiroid? Yang pertama, Bu, bisa keguguran dan kelahiran prematur, bayi lahir dengan BBLR, dan preeklamsi dan gagal jantung. Preeklamsi dan gagal jantung. Jadi sangat berbahaya sekali untuk tiroid. Karena yang sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali risiko tinggi dalam kehamilan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang salah satunya tentang sesak napas atau yang disebut dengan asma. Ya. Jadi apa itu sebenarnya asma? Sesak napas. Sesak napas. Sesak napas. Gimana sih sesak napas itu? Sesak napas. Bernapas gitu ya. Jadi napasnya untuk narik nafas aja yang susah ataukah pas mengeluarkan juga susah? Susah mengeluarkan. Cuman keluarnya aja. Sebenarnya Ya, sama-sama susah gitu ya. Nah, coba kita lihat. Jadi yang dikatakan dengan asma itu adalah penyakit sistem respirasi yang ditandai dengan episode sesak dan mengi. Ya, mengi berulang. Hal ini disebabkan oleh inflamasi kronik saluran udara
serta sekresi mukusnya berlebih, ya, karena sekresi di mukusnya itu banyak, ya, sehingga sulit atau sukar untuk bernafas. Ya. Kemudian pada serangan asma akut, inflamasi akan menyebabkan saluran udara menjadi sempit, sehingga mengurangi aliran udara, inspirasi dan ekspirasi. Jadi yang tadi kalian katakan bahwasanya kalau asma itu bukan cuma tarik napasnya aja yang susah, tapi untuk mengeluarkannya juga susah. Ya, itu kalau dalam keadaan asma yang akut. Kemudian ini ada perbedaan antara paru-paru yang normal dan yang asma. Apa perbedaannya yang kalian lihat di sini? Salurannya ya, berbeda ya. Kalau yang normal dia terbuka, ya. Kalau yang asma itu dia terjadi penyempitan. Ya, itu bedanya paru-paru penderita asma dan normal. Ya. Kemudian di sini ada asma dan airway. Ya, dimana di sini dikatakan dia normal yang seperti ini. Ini normal. Ya, atau normal airway. Ya, ini normalnya. Ya, ini juga berarti paru-parunya nggak masalah dong. Ya, ini katakan dia normal. Kemudian ada asthmatic airway. Ya, belum terlalu parah. Ya, tapi dia tetap terjadinya penyempitan. Berbeda dari ini, yang ini luas. Ya, yang ini mulai sempit. Ya, sedangkan kemudian ada asthmatic airway during attack, atau dia sangat menyempit, berarti sangat menekan, sangat sulit, ya, sangat sulit sekali dalam dia bernafas, sukar dia bernafas. Ya. Kemudian ada diagnosis, kita menegakkan bahwasannya dia ini asma, sama dia nggak asma. Yang pertama, dianya sesak atau sulit bernafas, pasti. Apakah semua yang sesak sama sulit bernafas dikatakan asma? Kalau kita jogging gitu kan, itu kan kita juga susah nafas kan, mengatur nafasnya sampai kita udah nggak sesak lagi, tetap sesak kan jogging. Tapi ada lagi faktor yang lainnya, itu mengi atau wheezing. Ya, kita lihat di sini bunyinya kayak mana sih mengi atau wheezing itu? Dan biasanya terdengarnya kayak tadi jahit, gitu kan? Pas ada gitu, nah, itu wheezing atau mengi. Ya, kemudian ada diiringi dengan batuk berdahak, ya, gitu ya, biasanya gitu, biasanya itu kalau untuk asma. Kemudian ada rongki. Kayak mana sih rongki itu bunyinya, gitu ya? Takutnya nggak bisa nggak tahu gitu ya nanti. Oh, bedanya antara si asma sama kayak gimana? Mengi yang gimana sih yang dikatakan mengi, gitu ya? Kayak ada dahaga, tapi sebenarnya nggak, kan disebabkan oleh batuk tadi gitu ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau asma itu kenapa lagi? Dia kambuh-kambuh. Asma itu dia kambuh. Kalau dia sudah mulai kecapean misalnya, itu biasanya dia kambuh. Ya. Kemudian dia sering disertai riwayat alergi. Ya, jadi penderita asma biasanya juga diiringi dengan dia punya penyakit alergi. Ya, apakah alergi dia bisa batu-batu atau kena debu dikit langsung bersin-bersin, kemudian timbullah asma. Ya. Kemudian ada faktor predisposisi, ya. Jadi ada banyak faktor. Yang pertama adalah udara dingin. Ya, biasanya penderita asma itu nggak bisa kalau terkena dingin. Kenapa? Karena terjadinya penyempitan. Ya kan? Sehingga dia sesak kalau dingin. Dinginnya kayak mana? Terlalu dingin. Ya. Kemudian kelelahan fisik dan psikis. Jadi bukan cuman fisiknya aja, tapi kalau banyak pikiran juga bisa memicu dia kambuh asmanya, ya. Kemudian alergen atau zat yang menyebabkan alergi, misalnya
atau predisposisi dari asma. Kemudian apa sih komplikasi pada ibu? Ya, kira-kira apa sih kenapa si asma ini berbahaya untuk ibu hamil? Kenapa kira-kira? Ya, banyak faktornya. Ya, salah satunya adalah preeklamsi. Kenapa bisa terjadi preeklamsi? Karena kondisi serius yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan protein dalam kulit. Ya, itu sangat berbahaya. Ibunya sudah asma, terjadi pula komplikasi. Salah satunya adalah preeklamsi, sangat berbahaya. Gitu ya, keadaannya seperti itu yang berbahaya. Kemudian apa lagi? Persalinan prematur. Ya, jadi bisa terjadi persalinan prematur. Kemudian ada komplikasi pada janin. Ya, kira-kira apa sih? Ya, salah satunya adalah berat badan lahir rendah atau BBLR. Jadi kalau misalnya ibunya asma, dia juga berisiko untuk melahirkan bayi dengan BBLR atau berat badan lahir rendah. Ya. Kemudian apa lagi? Gangguan pertumbuhan janin, ya, atau IUG. Ya, itu bisa terjadi atau komplikasi yang terjadi pada janinnya. Kemudian ada kekurangan oksigen, jelas lah, ya kan? Karena ibunya asma, untuk narik nafas saja susah, gitu ya. Sehingga yang ditakutkan apa? Dia kekurangan oksigen, ya. Kemudian apa lagi? Peningkatan resiko kematian janin, ya, karena aliran udaranya atau kurangnya oksigen sama bayinya sehingga menyebabkan kematian janinnya. Bahaya kan? Bahaya, gitu ya. Kemudian ada risiko lain, apa itu? Gitu ya. Peningkatan risiko anomali kongenital atau cacat akhir pada bayi, terutama jika serangan asma terjadi pada trimester pertama kehamilan. Ya, kalau dia terjadi di kehamilan pertama, di trimester pertama, itu dia terjadi bisa menjadi kelainan kongenital untuk bayi. Ya. Kemudian mengapa asma itu berisiko tinggi pada kehamilan? Ya, karena adanya perubahan hormon. Ibu hamil berubah nggak hormonnya? Berubah, ya, berubah hormonnya. Apa? Meningkat atau menurun? Ibu hamil hormonnya meningkat. Ya, sehingga apa? Bisa memicu risiko. Ya, kemudian ada penurunan imunitas. Ibu hamil gimana? Emang misalnya pilek dikit bisa langsung terkena karena imunnya menurun. Kemudian ada kekhawatiran penggunaan obat. Ya nggak khawatir nggak ibu hamil minum obat? Ya kan? Demam aja ditahan gitu ya. Kalau nggak cuma dikompres aja di rumah, gitu kan? Ya nggak? Karena apa? Takut nanti anaknya cacat kalau dia minum obat. Sehingga apa? Ditahan. Kira-kira kalau ditahan gimana? Sesak, kemudian ditahan. Coba bagaimana? Pasti lah ya. Sesak itu kayak napas langsung mau narik napas aja itu susah, iya kan? Nah, kemudian ditahannya karena takut kalau misalnya dia minum obat nanti anaknya kelainan mental, lebih parah lagi jadi ditahan. Itu yang menyebabkan asmanya jadi semakin parah, ya karena itu, ya. Kemudian ada tata laksana pada kehamilan. Ya. Tata laksana asma pada kehamilan itu salah satunya diberikan oksigen. Istilah karena dia kurang kan? O2, CO2-nya dilepaskan susah sehingga perlunya oksigen. Kemudian sama pasang kanul intravena atau infus. Kalau memang keadaannya sulit, gitu ya. Tapi kalau misalnya keadaannya tidak terlalu, nggak perlu, gitu ya. Cuma dikasih oksigen aja, atau misalnya dikasih kortikosteroid aja, gitu ya. Kemudian hindari penggunaan obat penekan batuk, sedatif dan antihistamin. Kenapa? Sedangkan tadi salah satunya adalah dia batuk, ya kan? Salah satu
menandakan bahwasanya asmanya kumat, itu biasanya batuk. Kenapa nggak boleh minum obat batuk malah? Ayo. Karena apa? Semakin kan obat anti penekan batuk itu nanti nggak batuk dong. Kalau dia nggak batuk, gimana dia mau mengeluarkan lendir? Iya nggak? Ya kan? Jadinya tekanan lah. Jadinya apa? Penyumbatan semakin parah, gitu ya. Justru kalau dia batuk itu semakin bagus. Karena apa? Dengan batuk itulah dianya, keluarlah, gitu ya. Keluarlah lendirnya tadi, ya. Kemudian berikan cairan LL, NaCl 0,9%, ya. Itu yang tadi intravenous. Kalau keadaannya memang gawat, kalau nggak gawat nggak usah, gitu ya. Mungkin diiringi dia dengan anemia, komplikasi yang lain, gitu ya. Itu perlu, gitu ya. Kemudian nebulizer, bisa di ya, atau diduapin, gitu, boleh, gitu ya. Atau pakai obat yang disemprotkan itu juga boleh. Iya, silakan. Izin bertanya Bu, ini tadi kan komplikasi dalam kehamilan tentang asma. Nah, asma ini munculnya itu ketika kehamilan itu saja atau mungkin sudah diderita sejak sebelum hamil? Ya, jadi kira-kira asma menurun atau menular atau gimana? Menurun. Menurun atau menular? Jadi kalau misalnya kawannya asma, sama-sama berarti menular. Ya, jadi dia menurun. Jadi keturunan asma itu. Satu lagi apa? Pola hidup yang lain. Ya, nggak pernah olahraga. Terus kerjanya di depan rumah aja naik motor, gitu ya. Sering dilakukan? Sering dilakukan anak-anak zaman sekarang. Makanannya juga disebut aja, gitu ya. Ini makan itu juga nggak baik, gitu ya. Jadi keturunan. Jadi kalau misalnya dia keturunan, kira-kira kalau dia hamil bukan terjadi saat hamil aja, ya. Tapi pada saat ibu hamil itu emang keturunan asma, itu yang dia berisiko tinggi. Ya, kalau dia ibunya nggak kayak hipertensi. Kalau hipertensi kan ada gestasional kan. Kalau gestasional itu kan dia pada saat hamil aja dia hipertensi. Nah, gitu. Tapi kalau asma enggak, dia menurun. Nah, ada lagi pertanyaan? Boleh? Cukup? Paham? Oke, kita tonton video dulu, nanti saya minta pendapatnya. Asma ialah penyakit kronik saluran pernafasan di dalam paru-paru. Semasa pernafasan, udara yang mengandungi oksigen masuk melalui saluran pernafasan. Udara yang memasuki saluran pernafasan lalu menerusi trachea, berpecah masuk ke dalam bronki, bronchiol, dan akhirnya memasuki poket-poket kecil yang dipanggil alveolus, di mana pertukaran gas akan berlaku. Asma atau lelah adalah gangguan atau hambatan kepada pernafasan akibat daripada keradaman dan kesempitan di bronchiol. Apabila saluran pernafasan dalam paru-paru mengalami radang atau inflammation, Ya, itu asma. Ya, bahwasanya kalau misalnya kita punya riwayat asma, berarti belum tentu kita akan kena asma. Ya, tapi berarti nanti menurunnya di salah satu aja. Ya, jadi apa itu asma? Saya tanya, Saskia, apa itu asma? Asma adalah penyumbatan pada saluran pernafasan. Penyumbatan nanti Penyempitan. ya kan? Berarti Saskia sudah paham bahwasanya si asma itu karena penyempitan. Ya, karena di mana itu? Di alveolus. Oke, ada yang tanya lagi? Cukup? Ya, oke, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Materi selanjutnya itu nanti akan saya kirimkan apa aja besok yang harus disiapkan untuk materi selanjutnya. Itu saja mungkin, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.